selaku Direktur Pasar Modal Syariah OJK. Ada Ibu Din Sukmarini, Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah OJK. Ada Bapak Andri Wicaksono, Kasubag Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah OJK. Lalu ada Bapak Arif Wibowo, selaku Staf Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah OJK dan tim. Dari Teachme telah hadir juga Ibu Metiu Santiati, selaku Direktur Utama Teachme, dan rekan-rekan tim lainnya. Ya, tidak lupa juga ada princess kita ya, Ibu Linda Lee dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Oke, sebelum dimulai, saya mau bacain rundown acara sama on-rain rules terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, di sini on-rain rules-nya udah terlihat. Yang pertama, kami mohon untuk para peserta untuk di-mute mikrofon dan off kamera. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat terlebih dahulu dan pertanyaan nanti akan kami bacakan waktu sesi tanya jawab. Mohon untuk peserta yang belum mengganti nama atau rename, minta tolong diganti nama dengan nama lengkap ketika waktu mendaftar acara ini. Selanjutnya, jika ada technical problem, boleh Bapak Ibu tulis di chat, nanti dari kami akan membantu. Oke, selanjutnya ada rundown acaranya. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya ada opening speech dari Ibu Fadila Kartika Sasi, selaku Direktur Pasar Modal Syariah OJK. Selanjutnya langsung ada materi dari Ibu Linda Lee, CFTE, selaku dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Lalu ada sesi tanya jawab dan penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja sambutan dari Ibu Fadila Kartika Sasi. Saya persilahkan Bu Fadila. Masih di mute Bu, sebentar. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Metiu Santiati, selaku Direktur Utama Teachme, beserta jajarannya. Selamat pagi, Bu. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Linda Lee dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, selaku narasumber tunggal pada pagi hari ini ya. Dan juga tentu tak lupa seluruh peserta kegiatan webinar series Pasar Modal Syariah yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya ya, sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir pada pagi hari ini, dan kita bersama-sama untuk nanti belajar mendapatkan ilmu yang akan di-share oleh Ibu Linda. Terima kasih juga kepada Ibu Linda sudah meluangkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukannya ini sebagai emak trader luar biasa. Dan juga saya beberapa peserta, saya tadi surprise sebelum mulai, sebelum jam 9 tadi ya sudah 250 lebih gitu, artinya antusiasmenya sangat besar ya. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa bertahan sampai akhir ya, tidak hanya pas awal, bukan saja. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ya, saya rasa ini kalau para peserta banyak yang seusia anak saya nih kayaknya, masih muda-muda, masih milenial ya. Oke, kita sampaikan teman-teman aja ya. Jadi kita sudah melaksanakan ini yang keempat kalau nggak salah ya. Jadi tujuan dari kegiatan webinar series ini memang memberikan ilmu yang memadai ya, yang cukup kepada para investor pemula, khususnya di saham ini, dan supaya mereka bisa berinvestasi dengan terarah gitu. Jadi
benar-benar memang step by step untuk mendapatkan ilmu yang cukup sehingga tentu saja bisa berinvestasi dengan tepat gitu ya, harapannya seperti itu. Jadi webinar pasar modal syariah ini merupakan rangkaian kegiatan dalam mempelajari pasar modal syariah akan lebih baik ya, terutama terkait dengan masalah produk. Jadi total ada 5 kegiatan dan kita sudah laksanakan 3 kegiatan di minggu yang lalu, yaitu analisa makro ekonomi di tengah pandemi, kemudian yang kedua adalah analisis fundamental, kemudian money management syariah, dan ada 2 lagi, yang hari ini adalah cara asik baca candlestick, dan nanti minggu depan masih ada 1 lagi. Nah, pada saat minggu-minggu, mungkin bulan lalu ya, yang pertama kali ya, pada saat makroekonomi itu dipelajari mengenai kondisi ekonomi dunia dan Indonesia serta potensi dan tantangannya. Sedangkan analisis fundamental mempelajari apakah perusahaan yang akan dibeli itu tentu saja secara fundamental itu baik atau tidak, atau kondisinya sehat atau tidak. Dan itu sangat penting sekali bagi para investor pemula ya. Kemudian hari ini dalam analisis teknikal ini kita akan belajar mengenai timing atau waktu yang tepat ya untuk membeli atau menjual produk investasi syariah di pasar modal. Jadi mengingat materi ini bersifat runut atau memang series ya dari 1 sampai 5, maka harapan kami adalah bahwa peserta dapat mengikuti semua kegiatan yang dari awal sampai akhir, dan kalau memang ada yang ketinggalan ya bisa dilihat di channel YouTube ya, baik YouTube-nya Pasar Modal Syariah maupun channel YouTube dari Teach Me, sehingga bisa komprehensif lah pengetahuan yang didapatkan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin saya akan sampaikan perkembangan dari investor di pasar modal syariah. Jadi alhamdulillah bulan lalu ya, pada saat peringatan ulang tahun diaktifkannya kembali pasar modal yang 43 di tanggal 10 Agustus, sudah di-announce bahwa pada saat itu adalah jumlah investor di pasar Indonesia sudah mencapai lebih dari 3 juta investor, dan ini tentu merupakan kebanggaan dari kita lah, bahwa ini ternyata jumlahnya semakin meningkat ya, dan sangat signifikan. Jadi baik dari investor saham, investor reksadana maupun investor obligasi atau sukuk negara dan korporasi. Jadi semua produk yang ada di capital market. Nah, dari 3 juta investor tersebut ternyata hampir separuhnya, 45%-nya itu di usia-usia yang milenial, yang 30 tahun. Ini juga yang sangat membirakan fakta ini, karena ya kalau yang udah tua-tua ya mungkin kita nggak, istilahnya sudah mungkin nggak terlalu banyak berharap, karena memang biasanya mereka juga mengenal investasinya mungkin tidak dari muda. Nah, ini kalau yang masih muda ini sudah mengenal investasi ini di pasar modal ini harapan bagi kita bahwa nanti jumlah investor akan meningkat dengan signifikan pada tahun yang akan datang. Untuk saat ini jumlah investor syariah pengguna sistem online trading syariah yang dimiliki oleh beberapa anggota bursa, kalau nggak salah 18, ada sebanyak 77.112 investor. Ini juga meningkat terus. Sementara itu jumlah investor reksadana syariah mencapai 353.359 investor. Untuk investor sukuk negara ada 375.000 investor. Nah, memang tadi sudah 3 juta ya, tapi memang kalau kita lihat kita bandingkan dengan negara tetangga ya, memang mungkin masih kurang. Kalau tadi 3 juta investor dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang sekarang sekitar 268 juta jiwa, itu perbandingannya rasanya masih 1,1%. Sementara kalau kita lihat di negara tetangga Malaysia sudah 12% dan Singapura 30%. Tapi itu data 2017. Kita bayangkan ya, tahun sekarang sudah meningkat lagi. Nah, tapi kita tidak usah berkecil hati ya, artinya kita melihat justru dengan 1,1% tadi mendorong kita untuk melakukan upaya-upaya, dan kita masih punya harapan, kita melihat peluangnya itu sangat banyak sekali, masih begitu besar ya di pasar modal kita untuk meningkatkan jumlah investor. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ya tentang kiat berinvestasi yang tepat menjadi sangat penting seperti yang kita lakukan hari ini, agar dapat membentuk investor yang berkualitas dan andal. Tentu saja harapannya ya supaya tidak terjebak pada hal yang tidak benar ya dalam hal investasi ini.
Jadi mengapa kita perlu memberikan pengetahuan atau keterampilan atau pemahaman tadi terhadap para investor masih pemula ini, karena ilmunya meningkat, jadi karena hasilnya tidak akan berbeda. Jadi harapannya bahwa investor ini yang muda-muda ini, sebagian besar ini memiliki ilmu dulu pada saat sebelum berinvestasi, baik di saham, syariah maupun reksadana dan sukuk. Jadi ini penting ya, karena selain supaya dapat menganalisis sendiri sebelum berinvestasi, juga agar dapat terhindar dari tindakan pom-pom ya, ajakan untuk beli atau menjual efek tertentu yang memang tujuannya itu mempermainkan harga ya, menaikkan atau menurunkan suatu harga saham. Dan selain itu kita mengharapkan sekali bahwa dengan pengetahuan yang dimiliki dari para investor pemula ini ya, dengan pengetahuan yang meningkat, pengetahuan yang bagus, nanti juga akan bisa berperan sebagai agen inklusi, agen peningkatan literasi dan inklusi, baik bagi selain individu tentunya, juga bagi keluarganya, masyarakatnya, serta lingkungannya. Dan ini akan mengantisipasi atau mencegah ya tindakan-tindakan investasi yang ilegal atau bodong yang sekarang masih kita sering mendengar, walaupun sudah banyak kasus yang begitu banyak merugikan, tapi entah kenapa masih banyak juga yang masih terjebak lah ya. Nah, mungkin nanti teman-teman kita akan bisa menjadi setelah mengetahui ini loh cara investasi apa saja, apa saja hal-hal. Jadi kalau misalnya ada penawaran yang tidak benar dari sisi investasi ya, atau memang tujuannya menipu dan sebagainya, bisa memberikan pemahaman pada lingkungannya. Jadi memang prinsip yang harus dipegang adalah bila ada penawaran investasi yang menawarkan atau memberikan return yang di luar pajaran, maka sangat besar kemungkinannya bahwa itu akan berakhir dengan tidak happy ya, atau berpotensi kerugian di kemudian hari. Jadi ini memang yang harus kita waspadai. Kemudian juga masalah perizinan, kita harus melihat legalitasnya, apakah memang itu ditentukan oleh lembaga yang jelas atau legalitasnya jelas, sehingga tidak ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Jadi itu penting sekali ya bagi adik-adik nanti untuk memahami dan mempraktekkan, tidak memahami tapi juga mempraktekkan dan menjelaskan di masyarakatnya. Nah, ini kita juga melihat mungkin dari background dari teman-teman macam-macam ya. Tentu saja mesti semuanya sudah para profesional, entah yang mahasiswa maupun yang sudah bekerja. Dan jadi kita ingin tekankan bahwa kegiatan berinvestasi ini tidak mengurangi atau tidak mengganggu kesibukannya selama dilaksanakan dengan pola-pola yang benar. Artinya teman-teman masih bisa melaksanakan kegiatannya masing-masing, artinya sisi profesional masing-masing, tapi juga tetap bisa belajar berinvestasi dengan jalur yang benar juga. Nah, jadi ini memang kita ingin memberikan mengajarkan bahwa seolah-olah investasi itu investasi yang rumit, pusing dan ruwet lah, karena bikin macam-macam. Nah, ini memang kalau ada ilmunya seperti itu, tapi kalau ada ilmunya, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi ini nanti akan tergantung juga pada tujuan masing-masing ya. Apakah memang profilnya itu lebih yang cenderung ke trader atau jangka menengah atau jangka panjang, itu masuk dengan ini masing-masing. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Intinya sekali terima kasih kepada Tijni ya, kepada Ibu Lindali dan juga teman-teman semua. Semoga kegiatan ini nanti bisa bermanfaat, dan ingat masih ada satu lagi ya, 2 minggu lagi sesi yang terakhir dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fadila. Maaf, saya izin ya, mau ke ini sebelah ada webinar juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Fadila. Baik, ya. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, kita langsung aja ya. Kayaknya udah pada nggak sabar nih Bu Linda untuk langsung menyaksikan materi dari Ibu Lindali. Silakan Ibu Linda. Masih di mute Bu Ayat. Ya, halo Teh semuanya, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, saya mulai share screen ya teman-teman. Boleh.
dia. Hari ini kita akan belajar cara asik baca candlestick. Oke. Teman-teman, udah jelas ya suaranya? Coba saya lihat dulu di chat. Suaranya sudah jelaskah? Suara saya jelas. Oke, sip. Yuk kita mulai. Perkenalan, nama saya Lindali. Saya adalah seorang trader, tepatnya emak-emak trader. Jadi sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga yang ada di rumah, sama seperti ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini juga. Lalu saya penulis buku, ini adalah buku-buku saya, dan buku Cara Asik Baca Candlestick adalah buku terbaru yang dirilis pas sebelum PSBB. Saya juga adalah wanita pertama dan masih satu-satunya sampai saat ini yang ada di Indonesia yang memiliki gelar internasional di bidang analisa teknikal. Semoga habis ini banyak perempuan Indonesia yang juga mau bersertifikasi di bidang analisa teknikal. Saya adalah lulusan S1 dari Ekonomi Manajemen Atmajaya, juga sudah lulus WPPE dan member dari AATI, Asosiasi Analisa Teknikal Indonesia, dan IFTA. Nah, yuk kita langsung mulai, teman-teman. Cara asik baca candlestick. Teman-teman yang ada di pasar modal saat ini, baik dia berperan sebagai investor ataupun trader, ya, investor maksudnya menabung saham secara jangka panjang dan panjang sekali, atau juga mengambil peran sebagai trader yang sering membeli dan menjual di dalam jangka waktu yang cukup pendek, ya. Nah, kedua-duanya ini, baik investor nih, kelihatan ya, kalau trader pasti yang ini nih, yang sebelah kiri, yang liatin laptop terus, ya. Atau yang investor yang lebih cool, tenang aja di kanan, nih ya. Nah, dua-duanya sama-sama ngeliatin satu hal, teman-teman, ya. Nih si trader ngeliatin grafik terus, ya. Kalau yang investor dia juga ngeliatin laporan keuangan, tapi mereka berdua nih, baik trader ataupun investor, sama-sama memperhatikan satu hal. Memperhatikan apa? Dia memperhatikan harga. Ya, dia memperhatikan harga. Yang investor, dia memperhatikan harga wajar, memperhatikan laporan keuangan. Dari laporan keuangan, apa yang diperhatikan? Harga juga kan? Dia memperhatikan angka-angka, apakah perusahaannya menghasilkan keuntungan. Kalau trader memperhatikan harga, hari ini harganya tutup di mana nih? Hari ini harganya naik apa turun? Nah, semuanya memperhatikan harga. Harga itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari sebuah rahasia, ya. Rahasia ini bisa dipelajari pelan-pelan dan mudah. Oke, semudah apa sih? Semudah ketika anak kecil belajar membaca. Kenapa? Semua orang bisa membaca. Bahkan anak kecil pun bisa diajari membaca. Kita pasti bisa membaca. Ya, teman-teman. Oke, dari kecil kita tuh udah bisa ya belajar membaca buku cerita. Dari gambar kita bisa melihat, oh, kalau gambarnya orang garis bibir naik ke atas, berarti dia lagi happy. Ya, kalau garis bibirnya turun ke bawah, berarti dia lagi kurang happy. Nah, kita membaca simbol. Kalau anak-anak udah lebih gede lagi, dia diajarin membaca huruf, ya. Satu huruf, ya. Huruf A, huruf B, huruf C. Satu huruf, diajarin dulu baca satu huruf. Setelah bisa baca satu huruf, terus diajarin menggabungkan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Menjadi sebuah kata, ya. Setelah udah jadi kata, bisa deh dijadiin cerita. Oh, ternyata huruf-huruf ini kalau dibaca artinya N-A-I-K. Oh, artinya naik.
Kalau huruf ini dibaca T-U-R-U-N, oh artinya turun. Nah, huruf-huruf aja bisa dibaca, apalagi harga. Oke, kita lanjut dulu. Tadi kita sudah baca huruf. Kita juga sudah bisa baca emoticon ya. Kalau sekarang kan gampang tuh di chatting. Kalau happy, klik aja emoticon happy. Semua membacanya sama, oh dia lagi happy. Kalau misalnya lagi ketawa sampai nangis, udah ada emoticonnya. Kita membaca bahasa yang sama. Oh, kalau ada gambar mata tapi nangis tapi mulutnya gini, berarti dia ketawa sambil nangis, bukan sedih. Ya, kita bisa membaca itu. Lanjut. Kita coba belajar baca yang lain ya. Ini. Oke, ini apaan nih, Bu? Tenang, pelan-pelan. Kita coba belajar baca. Pelan-pelan kita lihat di sebelah kiri, ini adalah tulisan running. Oh, artinya kita sedang membaca data tentang lari. Oke, terus kita lihat nih, ini batang-batang warna orange ini. Oke, ini batang, tingginya sama semua. Terus kita lihat di sebelah kiri, kalau teman-teman bisa lihat nih, di sini ada angkanya 0, 2, 4, 6, 8. Oh, berarti ini kilometer nih, kan lari. Berarti satuannya pasti kilometer. Berarti dia ini 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 1 minggu, ya, dia larinya 5 kali. Setiap lari 8 kilo. Oke, kita udah bisa baca ya. Setiap minggu larinya 5 kali, setiap larinya 8 kilo. Artinya apa? Larinya konstan. Gitu ya. Oke, kita baca lagi grafik berikutnya. Saya sudah menyebutnya grafik bukan? Nah, kita belajar lagi grafik berikutnya. Kita perhatiin ya, dia larinya dalam 4 weeks, 4 minggu, 1 bulan. Grafik larinya kayak gini. Naik ya, lari 8 kilo, besok lari 12 kilo. Habis lari, besoknya ini bolong nih grafiknya 2. Artinya apa? Lelah, istirahat dia. Ya, istirahat, capek. Setelah selesai istirahat, lari lagi. Ya, lari 2 hari, istirahat. Besok larinya tambah tinggi kiloannya. Habis lari tambah tinggi, lelah, capek, larinya pendek. Ya, habis itu udah seminggu lari, istirahat sehari. Hari Seninnya, besoknya mulai lari tinggi, makin ke ujung minggu, lelah, turun, istirahat 2 hari. Iya, kudu istirahat. Nanti kita analogiin ini ke pergerakan harga. Jadi perhatiin ini ceritanya nyambung nanti, ya. Setelah itu udah istirahat 2 hari, lari sama. Oh, 8 kilo, 7 kilo istirahat. Habis itu langsung jus paling tinggi, ambil napas paling tinggi, lari 16 kilo. Habis lari 16 kilo, istirahat. Besok larinya sedang aja, 8 kilo. Ya. Nah, teman-teman, kita itu sebenarnya bisa membaca semuanya. Baca huruf, baca cerita, baca grafik, baca emoticon. Nah, habis ini kita pasti bisa membaca yang namanya grafik pergerakan harga. Cara bacanya gimana? Seperti kita baca ini, ya. Kita baca sendiri-sendiri, terus kita baca bergabung dengan yang lain. Oke, ini adalah grafik lari. Ya, kita bisa tahu nih, si pelari ini habis lari tinggi istirahat. Habis istirahat punya tenaga, naik. Habis lari udah capek, istirahat. Ya, terus lari yang tinggi, istirahat lagi. Kenapa perlu istirahat? Capek, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini dia. Candlestick. Ya, teman-teman. Ada banyak sekali grafik harga, ya. Kita bicara tentang saham, ya. Ada grafik yang bentuknya garis. Waktu SD saya pernah diajarin untuk belajar mengkonstruksi dari data, lalu disuruh bikin grafik. Semua pasti masih ingat caranya, ya. Terus ada grafik garis atau line chart. Lalu ada grafik lagi bar chart yang bentuknya kayak tusuk gigi. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana sih
caranya membaca candlestick. Namanya aja candlestick, artinya batang lilin. Nah, kamu lihat, kalau kita lagi pegang lilin, ya, lilin itu pasti ada batangnya, ya, ada badannya, lalu ada sumbunya. Nah, ini sama candlestick. Ada batangnya, terus ada sumbunya. Nah, lilin itu, grafik candlestick itu punya warna. Ada warna putih, ada warna hitam. Nanti teman-teman jangan kaget kalau ngelihat chart, Bu, ini kok warnanya lain lagi, ada merah, ada hijau, ada merah, ada biru. Nah, sama itu artinya, ya. Nah, kalau tadi kita melihat grafik lari, kita perhatiin tuh ya, bentuk-bentuk badannya, tinggi-tingginya, ya. Sekarang kalau candlestick kita perhatiin juga. Satu batang bentuk candlestick, grafik candlestick ini, dia memberikan informasi yang banyak. Yang pertama apa? Dia memberikan informasi di mana sih harga pembukaan periode itu. Ya, dia memberitahu nih, oh ini dia harga opennya. Terus, di mana sih harga penutupan periode itu? Ini dia. Ya, harga penutupannya di sini. Lalu hari itu harga bergerak paling tinggi ke level mana sih? Dikasih tahu juga, terlihat juga, ya. Atau hari itu harga bergerak paling rendah kemana? Tuh dikasih lihat. Jadi ketika kamu melihat satu batang candlestick aja, kamu udah dapat 4 informasi. 1, 2, 3, 4. Secara gampangnya, secara cepatnya, kamu langsung bisa dapat informasi ini. Warna. Jadi, kalau ngelihat nih candlestick warnanya putih, kamu langsung tahu hari itu. Oh, hari itu harga ditutup lebih tinggi daripada harga pembukaan. Artinya hari itu harganya ditutup naik. Gampangnya gitu. Ya. Kebalikannya, kalau hari itu harga ditutup lebih rendah daripada harga pembukaannya, artinya hari itu harga ditutup turun. Jadi teman-teman, dari warnanya aja kita udah bisa langsung dapat informasi. Hari ini dia naik, hari ini dia turun. Hari ini dia menguat, hari ini dia melemah. Hari ini dia lari kencang, atau hari ini dia terkapar. Hanya dari warna, ya. Jadi dari warnanya kita sudah bisa mendapat informasi yang cepat, dia naik atau dia turun. Nah, teman-teman, candlestick itu kayak manusia, bentukannya banyak, ya. Ada yang badannya tinggi, ada yang badannya pendek, ada yang nggak punya badan, ada yang kakinya panjang. Saya pakai bahasa yang sederhana, ya. Kalau bahasa analisa teknikalnya, ini area ini disebut lower shadow, ya. Tapi ibaratnya satu buah candlestick ini adalah seorang manusia, maka kita bisa membaca kalau yang di atas ini adalah kepala, kalau yang di bawah ini adalah kaki, ya. Kalau kakinya panjang, ada candlestick yang kakinya panjang, dia memiliki arti apa. Kalau candlestick yang jambul, karena di atas nih kan rambut ya, jambulnya panjang, ini menandakan apa. Nah itu ada artinya semuanya teman-teman ya. Jadi candlestick itu punya banyak sekali bentuk. Sama seperti tadi waktu teman-teman lihat ini ya. Jadi nanti waktu kamu ngelihat candlestick, kamu ingat cerita saya lari di sini. By the way, ini adalah data lari saya. Ya, waktu saya latihan buat half marathon. Ya, kemarin sebelum PSBB. Oke. Nah, nanti si candlestick ini, teman-teman waktu ngebuka grafik nih, teman-teman akan ngelihat ya, nih candlestick-nya itu. Ibu Linda, maaf memotong.
Maaf. Kenapa? Ya, banyak yang request boleh di slideshow PPT-nya biar lebih, ada yang dari handphonenya kecil jadi kurang jelas. Oke, ya. Oke, slideshow ya. Ya. Yang di bawah aja itu Bu bisa. Ini ya. Oke. Oke. Ya, makasih Bu. Ya. Jadi kita bisa melihat ketika candlestick ini, teman-teman tadi kita udah melihat satu persatu ya. Nah, jangan kaget. Kalau di grafik saya, candlestick-nya saya warnain merah sama biru. Ya, yang merah itu candlestick turun. Ya, sama seperti tadi yang putih dan hitam. Ya, kalau yang putih itu candle menandakan pergerakan harga naik. Kalau yang merah itu menandakan pergerakan harga hari itu turun. Nah, saya tadi ngomong hari itu. Jadi grafik itu kan kita bisa buka sesuai dengan time frame yang kita mau. Kalau kita buka grafik dengan pilihan waktunya adalah harian, berarti grafik yang teman-teman lihat ini menggambarkan pergerakan selama 1 hari. Ya, jadi nanti teman-teman waktu buka di ada yang buka di laptop, ada yang buka di handphone, perhatikan kamu ini lagi memandang grafik time frame apa? Apakah grafiknya ini time frame harian atau daily, atau grafik weekly atau mingguan, atau grafik monthly atau bulanan. Nah, ketika kamu membuka grafik harian, gerakan harga selama 1 hari. Ketika kamu buka grafik dengan time frame mingguan, berarti kamu melihat grafik, melihat satu candlestick ini adalah pergerakan harga selama 1 minggu. Begitu juga ketika kamu buka grafik bulanan. Ya, berarti satu candlestick itu menggambarkan pergerakan harga selama 1 bulan. Ya, nah ada rahasia loh di sini. Ya, rahasianya apa? Candlestick itu memberikan sinyal pembalikan arah atau U-turn. Ya, candlestick itu memberikan sinyal entah dia berbalik arah atau dia masih lanjut terus nih, lanjut naik atau lanjut turun, gitu ya. Sorry, saya harus keluar dari slideshow karena saya biar bisa ngelihat ininya. Teman-teman ini saya gedein aja ya, karena saya harus bisa ngelihat selanjutnya ceritanya nyambung kemana, gitu ya. Oke, saya udah gede ini, ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk candlestick, ya, ketika dia bergandengan atau berdekatan dengan teman-temannya yang lain. Ya, contohnya di sini nih, teman-teman. Ya, kalau ini candlestick kan sendirian dia berdiri. Ya, lalu kalau kita buka chart candle itu pasti dempetan sama yang lain. Ya, dia berdekatan dengan candle yang kemarin. Kalau ini adalah candle sekarang, berarti dia berdekatan dengan candle yang kemarin. Nah, candlestick itu memberikan sinyal, dan sinyal-sinyalnya adalah seperti ini contohnya. Jadi banyak sekali sinyalnya. Sinyalnya saya tulis di buku ini, teman-teman. Dan juga contekannya di sini, ya. Contekan candlestick, pola-polanya. Jadi ada tuh ya candlestick yang berdiri sendiri bentukannya. Dia itu udah ngasih sinyal, aku ini ngasih sinyal pembalikan arah loh. Pembalikan arah, aku itu kasih sinyal pembalikan arah mau naik. Oh, ada yang kayak gitu. Atau satu berdiri, hai, aku ini udah bertengger di atas, aku ini ngasih sinyal loh mau turun. Kira-kira gitu. Ada yang satu orang sendiri udah ngasih sinyal seperti itu, ada yang ramean, kayak gini nih. Ada yang bertiga, ini bisa lihat kursor saya sebentar. Nah ini, ada yang bertiga, ada yang berdua, ya, nih berdua, ada yang bertiga. Nah, kita lihat yuk, sinyalnya tuh kayak apa sih? Nah, saya mau contohkan satu, ya.
dia ini sendiri nih, sendiri. Kalau dia muncul, nih, bentukan kayak gini muncul, dia tuh ngasih sinyal apa sih? Izinkan saya membaca dari sini, ya, dari buku Cara Asik Baca Candlestick, ya. Saya sudah mulai membuat storytellingnya di YouTube, beberapa pola-pola ini. Jadi ini saya bacakan yang belum dibikin ya, saya bacakan. Candlestick yang ini teman-teman, lihat nggak punya jambul atasnya, tuh ya, nih nggak ada jambulnya, tapi kakinya panjang banget, tuh kakinya panjang ya, warnanya bisa putih bisa hitam. Candlestick itu punya nama, bukan cuma kita manusia. Tapi candlestick itu punya nama. Supaya apa? Supaya gampang dikenalin. Kalau manusia nggak punya nama kan kita bingung. Mau manggil kan bingung ya. Kamu yang baju biru rambut panjang. Ih, susah. Mendeskripsikannya panjang amat. Tapi kalau punya nama, Bu Linda, Bu Poppy, gampang kan manggilnya. Candle juga kayak gitu. Kalau Candle punya nama, kita gampang nanti ngobrolnya. Candle ini namanya hammer. Ini memberikan sinyal apa ya? Nah, gampang. Coba kalau misalnya, kalau candle yang botak kakinya panjang itu namanya apa? Ribet ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk pertama-tama, kenalin bentuknya aja dulu. Lama-lama, hafalin namanya. Oke ya, nggak usah dihafalin, kan kamu nggak mau ujian. Di sini ada contekannya, ada bukunya. Tapi lama-lama saya percaya, kalau kamu sering-sering ngeliatin harga, lama-lama hafal nanti namanya. Nah, saya bacain dulu. Si candle hammer ini, saya bacain ya. Gambar di sebelah adalah candlestick hammer. Nah, ini di sebelah ini nih, kalau yang pernah nonton Avengers mesti tahu deh. Ini punya siapa yang gondrong dan ganteng, gondrong waktu itu ya. Nih, saya baca ini dari buku tentang si hammer. Gambar di sebelah adalah hammernya Thor. Palunya dewa petir dari komik Marvel. Coba kamu perhatikan, hammer Thor itu bentuknya sama kan? Dengan bentuk candlestick di atas. Bentuk candlestick di atas juga namanya hammer. Ini adalah pola candlestick bullish reversal. Bullish reversal itu artinya pembalikan arah dari turun menjadi naik ya, bullish reversal. Oke. Pola ini terdiri dari satu candle. Hammer boleh berwarna putih atau hitam. Paling optimal bila berwarna putih. Body candlenya kecil. Ini loh yang namanya body, teman-teman. Body, badan ya. Ada yang bodinya gede, badannya gede. Bodinya kecil. Sebentar ya, yang raise hand saya jawab, habis saya bacain ini. Ya. Body candle-nya kecil. Artinya apa sih? Artinya jarak open ke close tidak terlalu jauh. Jarak open ke close tidak terlalu jauh. Ya. Long lower shadow atau kaki lebih panjang dari body. Jadi kakinya harus lebih panjang nih dari body. Ya. Umumnya 2 kali lebih panjang dari body. Ya, kalaupun misalnya ada upper shadow, kalaupun misalnya ada jambul, sebaiknya kecil sekali. Semakin panjang kakinya, semakin bagus. Pola ini muncul setelah downtrend yang signifikan. Nah, teman-teman, untuk cerita selanjutnya kita lihat yang ini dulu. Sebentar ya, untuk chatnya sebentar, kita mau lihat yang ini dulu. Oke, mana? Share komputer sound. Kita nonton yang ini sebentar ya. Palu Thor. To be honest, I expected more. The difference between us, I'm Odin's firstborn, the rightful heir, the savior of Asgard. And you're nothing. So simple. Even a blind man could see it. Tell me, brother,
what were you the god of again? Nah, itu palunya si Thor, ya. Kita lihat berikutnya. Lalu IHSG adalah seorang pelari maraton, ya. Ini kemarin di bulan Februari tahun 2020. Ya. Lari kalau habis nanjak ngap. Nggak kuat. Turunan nih, turunan. Tarik napas. Nggak kuat. Nanjak dikit, berat. Napasnya putus. Hammer. Ini candlestick hammer. Candlestick hammer muncul. Iya. Nah, itu dia teman-teman ya, perjalanan pergerakan harga ya. Candlestick ini ya menggambarkan perjalanan pergerakan harga. Ada candle-candle yang bernama, ada candle-candle yang ya udah ini namanya biasa aja, tapi ada candle-candle yang memberikan sinyal adanya kembalikan harga. Di sini hammer muncul ya waktu turun. Harga berbalik nggak? Berbalik. Tapi dasar trennya masih turun. Nanti kita belajar ya tentang tren sedikit di ujung ini. Tapi dasar trennya masih turun. Bablas. Turun lagi melewati low dari candle hammer ini. Turun. Muncul doji. Besoknya masih dorong turun. Di sini muncul nih jagoannya si hammer. Nah, di sini muncul. Nanti kalau teman-teman belajar tentang candlestick, ada yang namanya konfirmasi, dan itu sudah ditulis di buku. Jadi ada konfirmasi. Kalau dia nggak turun lagi di bawah dari low daripada candle hammer ini, ya berarti sinyal itu masih berlaku. Ya, kayak misalnya nih, contoh deh, kan tadi di sini disebutnya banyak milenial nih ya, milenial contoh. Kalau misalnya lagi pacaran, kasih sinyalnya masih sayang, masih sering nelfon, masih hubungan. Oh berarti sinyalnya masih bagus, masih ada potensi pergerakan hubungan menuju ke utara, potensi pergerakan hubungan menuju ke arah yang lebih baik. Ya contoh menikah gitu. Tapi kalau sinyal-sinyalnya itu udah jarang nelfon, sekarang emang nelfon, video call kali ya sekarang. Udah jarang chatting ya, oh udah gitu kena corona nggak ketemu, sering miskom ya, itu kan sinyal-sinyal kurang baik. Nah, ketika sinyal-sinyal itu menembus, udahlah, udah punya gebetan yang lain, kan berarti sinyal menuju ke utaranya itu udah nggak valid. Walaupun muncul candle hammer, ya, tapi kalau harga drop ke bawah, low daripada candle hammer, itu sinyal sudah nggak valid. Hubungan biar kata semanis apa, tapi kalau misalnya drop ke bawah, nggak ada kelanjutan, nggak ada aku lagi sayang-sayangnya gitu tuh, yang kayak lagu yang sekarang tuh, iya nggak ada lah sinyal ke utara, batal lah itu, putus lah itu. Nah kira-kira begitu. Candlestick itu memberikan sinyal, tapi ada yang namanya konfirmasi. Nih,
Kalau misalnya dia nggak jebol ke sini, nggak jebol di bawah low, masih ada sinyalnya ke utara. Tapi kalau misalnya dia jebol, oh goodbye, gitu ya. Ini tentang candlestick si hammer. Oke, sebentar. Ini chatnya udah panjang banget ya. Agree. Oke, sip. Oke ya, ini saya chatnya belum bisa saya baca semua. Saya sampaikan materinya dulu. Mudah-mudahan nanti di ujung ada waktu untuk bisa saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, iya Bu, bisa lanjut dulu materinya. Oke, lanjut untuk dulu ya. para peserta, pertanyaannya nanti akan kita bacakan waktu sesi tanya jawab ya. Oke, siap. Jadi saya nggak baca chatnya dulu ya. Iya, Oke. iya Bu. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngeliat tuh ya tentang candlestick hammer. Ya. Jadi ini berbalik arah nggak? Balik teman-teman. Nih, besokannya ya beberapa hari sebelumnya ini kan kita pegang nih low. Jadi ini candle. Ini low yang namanya low. Bawahnya nih teman-teman. Ini ada low-nya. Kamu pegang. Selama low-nya nggak ditembus, si arahnya masih ke utara. Ke utara nggak? Ke utara. Naik nggak? Naik. Bisa nggak diukur naiknya sampai seberapa? Bisa teman-teman. Pakai analisa teknikal bisa kita tahu. Tapi kita jangan lupa bahwa ada yang namanya tren. Nah, nanti kita belajar ya di bawah tentang tren. Nah, naik sampai ke berapa? Kita ukur. Benar nggak nih sinyal bullish reversal? Ya benar, itu buktinya naik. Tapi ketika dia mulai turun ke bawah ini, gitu. Berarti harga masih mau turun. Kemarin yang udah ada di Bursa Saham Indonesia sejak bulan Februari, pasti kita mengalami dan menyaksikan sama-sama betapa ya harga turun kayak naik, bukan perosotan lagi, apa tuh sliding yang nggak ada remnya. Itu namanya downtrend berat ya. Nah, di sini muncul lagi pola-pola yang lain. Baru harga berbalik arah. Nah, hammer itu dia sendirian. Ya, sendirian dia muncul. Sekarang saya mau kasih contoh yang barengan munculnya. Ini namanya evening star. Ci, namanya pakai bahasa Inggris tuh. Iya, habis dari sononya ya. Ini aslinya candlestick itu bahasa Jepang, teman-teman. Pusing nggak sih kalau belajar bahasa Jepang? Ya, nah ada tuh yang namanya Steve Nissen, orangnya masih hidup. Steve Nissen, dia belajarin candlestick itu dan dia translate, singkatnya dia translate jadi bahasa Inggris. Nah kita sekarang mau nggak mau pakai evening star nih, pakai bahasa Inggris. Tapi tenang. Di sini, di buku ini, saya tuh ngegambarinnya pakai analogi yang kamu bakalan paham deh. Saya udah bikin, ini yang terbaru, evening star tuh apa sih maksudnya? Saya akan share ke teman-teman, ini masih anget, belum di-share ke YouTube. Kita lihat yuk sama-sama. Ya. Hai, storytelling kali ini dari buku Cara Asik Baca Candlestick halaman ke-73 tentang bearish reversal. Pola yang dibacakan adalah evening star. Evening star artinya bintang malam. Nama lain planet Venus adalah morning star dan juga dikenal sebagai evening star. Tergantung kapan dia muncul. Bila dia muncul sebelum matahari terbit, itulah Venus sebagai morning star. Ketika Venus lagi terang-terangnya, ia terlihat beberapa menit setelah matahari terbenam. Saat itulah Venus terlihat sebagai evening star. Terima kasih kepada terik panasnya matahari, yang karenanya bayang rindang pohon adalah potongan surga di bawah kaki. Terima kasih kepada terik ganas naiknya harga, yang karenanya bayang evening star begitu nyata sebelum harga terbenam.
pergerakan harga naik atau uptrend sebelum muncul pola evening star. Pola evening star terdiri dari 3 candle. Candle pertama adalah bullish. Candle kedua dibuka gap up, namun ditutup melemah. Candle bearish. Candle ketiga dibuka gap down dengan close ada di area body candle pertama. Ceritanya begini, harga naik-naik ke puncak gunung sebelum muncul pola evening star. Candle pertama dari pola ini yaitu candle putih, menggambarkan kekuatan naik yang masih mendominasi. Besoknya, harga dibuka dan ditutup nggak jauh dari harga pembukaan, menjadikan hari itu bentuk candlenya doji. Ini menggambarkan kekuatan yang beli sudah reda. Kapasitas untuk mendorong harga naik sudah melemah. Hari ketiga. Candle pertama. Menjadikan bentuk candle hari ini candle bearish dengan body besar. Apakah bisa dilihat videonya, teman-teman? Bisa, Ibu. Oh, bisa. Soalnya ada yang chatting. Oke, lancar. Menggambarkan kekuatan mengambil alih pergerakan harga. Ini disebut juga evening doji star karena candle keduanya berbentuk doji. Konfirmasi turun kalau candle berikutnya ditutup di bawah level low dari candle pertama. Stop loss diletakkan di level high dari candle kedua. Demikian cerita evening star. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Nah, itu dia cerita evening star. Sekarang, contohnya kayak apa sih ya evening star ini? Nah, ini dia nih contohnya. Ya, MDKA. Kemarin MDKA itu kan naik tuh ya. Naiknya asik banget. Sampai muncul pola ini, teman-teman. Ya, pola evening star. Boleh saya buka grafik ya? Nih, saya mau kasih lihat di sini. Nah, ini saya udah buka grafik. Bisa dilihat ya grafiknya. Sebentar, saya tanya dulu. Lihat teman-teman? Bisa, Ibu, bisa. Oke. Ya, oke. Nah, ini MDKA nih, teman-teman. Tuh, ya. Ganas naiknya harga. Kelihatan banget, tapi kalau udah naik tinggi gini kan, kita awas-awas ya, awas-awas. Apalagi nih all time high. Tuh ya, all time high. Oke. Terus kita kapan mulai awas-awas? Nah, nanti kita akan belajar yang namanya support dan resisten. Mohon maaf, kalau misalnya all time high seperti ini, saya harus menggunakan indikator Fibonacci untuk lihat di manakah area resisten dan support dari pergerakan harga. Ini saya gambar sebentar. Jadi kita bisa awas-awas. Nah, untuk pakai ini, mana areanya? Nah, ini ya. Untuk candlestick ini adalah teman terbaik dari indikator favorit saya yaitu Fibonacci. Nah, ketika masuk ke area-area awas, artinya apa? Dia udah ada di area resisten ya, teman-teman. Ini ya, saya cuma hanya menggambarkan ini udah ada di area resisten. Kenapa? Karena ini all time high si MDKA. Ini nggak ada cerita apa-apa di sini, gelap, nggak tahu. Ih, di sini ada apaan ya? Nah, mau nggak mau harus pakai ini. Jadi kita tahu, oh, di sini ada resisten, ya. Nah, ini muncul nih pola evening star, ya. Dia udah naik tinggi, muncul pola. Kan kita kan awas-awas. Kalau misalnya dia turun,
Tadi bilangnya ilmu candlesticknya, kalau konfirmasi itu kalau dia turun di bawah level nih low daripada candle pertama. Nah, ketika hari ini tanggal 11 Agustus dia turun di bawah low daripada candle pertama, berarti pola ini confirm bahwa harganya mau turun dulu seperti itu, dan turunlah dia sampai sekarang kemarin di sini. Kayak gitu cara pakai cara mengidentifikasi pola-pola reversal, pola-pola candlestick reversal ya. Jadi ada yang namanya konfirmasi. Kenapa? Dulu saya belajarnya tuh kepengen cepet bisa. Jadi kalau kayak makannya cepet, yang penting cepet kenyang. Tapi belajarnya kagak lengkap, gak katam. Nggak pay attention, nggak memperhatikan sama yang namanya konfirmasi. Makanya kalau pacaran juga ya, nih teman-teman yang milenial nih, harus memperhatikan konfirmasi. Mau sampai kapan digantung-gantung? Emangnya layangan digantung? Ya, kalau mau, enggak gitu. Kalau hati-hati loh, kalau milenial yang trader harus tegas. Kalau membangun hubungan dengan trader itu harus tegas, tegas. Mau, enggak, ada konfirmasinya, ada deadline-nya, ada areanya nih yang harus diperhatikan. Kira-kira begitu, ya. Jadi, anti galau, kalau mau naik, kalau mau enggak. Nah, kalau misalnya besoknya si MDK ini naik dan ditutup di atas level ini, berarti sinyalnya nih, misalnya udah keluar nih candle merah ini, ya, ceritanya begini, udah keluar nih candle merah ini, tapi kalau besoknya dia ditutup di atas level ini, berarti batal sinyal Morningstar ini, kayak gitu cara ngebaca candlestick reversal, ya. Oke, kita balik lagi ke teman-teman. Cerita saya tentang candlestick quick notes. Waktu persiapan CFDI, Saya persiapan CFD itu tahun 2017. Harus hafal banget namanya. nama-nama candlestick. Banyak banget. Jadi saya bikin buku kecil untuk ngafalin. Ya, buku kecil ini saya bawa kemana-mana lagi nyetir atau dimanapun. Nah, sekarang saya bikin itu. Ya, buku ini untuk kayak gini lebih bagus, nggak gampang sobek, bisa dibaca. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Itu namanya candlestick quick notes. Oke, lanjut lagi. Ini adalah aplikasi Fibo Princess gratis ya, teman-teman. Kalau tadi nih, kan teman-teman baru tahu 2. Terus yang lain gimana? Yang lain ada di buku. Ya, atau teman-teman bisa download gratis aplikasi ini. Di sini kamu bisa melihat pola-pola Aplikasi Fibo Princess, klik home, refer ke website Fibo Nah, ini Princess. ada nama-namanya. Tuh, Kita lihat charts, candlestick. Ini pilihan jadi kamu bisa untuk melihat chart setting, pola-pola ini ada nama-namanya. white atau black background. Kemudian ada commentary di sini. Sorry. Charts, candlestick. Teman-teman kalau kelihatan ya, ada nama-nama pola candle reversalnya. White atau black background. Kemudian ada commentary di sini. Ada explore-nya juga kalau kamu mau tahu. Ya, oke. Ini bisa kamu lihat di ini ya teman-teman, di YouTube. Kalau mau lihat-lihat cara pakainya atau apapun yang tentang aplikasi ini, kamu bisa lihat di YouTube ya. Nah, ini nanti kelihatan. Nah, oh ini ada hammer. Nah,
Apakah langsung hajar beli? Ya. Mau tunggu konfirmasi? Ada yang namanya konfirmasinya, tapi setidaknya kita tahu, udah muncul loh pola-pola ini. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita diberikan alert untuk tahu. Nah, tadi kita udah belajar nih tentang candlestick. Selanjutnya, kita mau belajar tentang tren. Nggak cuma harga aja yang punya tren. Ya, di luaran itu yang namanya tren itu adalah sesuatu yang lagi happening. Ya, contohnya kopi. Di mana-mana sekarang kopi yang menyajikan, yang ada bau-baunya dengan hati, entah itu mantan lah, entah itu kopi apalah, pokoknya kopi bau-baunya sama hati, dijual, zep, laku deh. Ya, Instagram yang bagus, packing yang bagus, laku, dan semua ngikut. Nah, itu namanya tren. Karena ngelihat yang satu jalan, yang lain ngikutin. Ya, sekarang siapa sih yang nggak punya saldo GoPay? Apalagi waktu kemarin kita di rumah aja. Aduh, mana-mana nggak bisa. Pasti mau beli sabun aja pakai GoSend. Kenapa? Karena kagak bisa keluar rumah. Mau beli makanan pakai GoFood. Ya, jadi sekarang yang namanya GoPay, GoFood, OVO, semuanya itu jadi tren, ya. Itu semuanya ada ke situ. Ya, mau beli apapun segalanya ada di handphone. Nah, kalau harga ada trennya nggak? Ada. Makanan punya tren, belanja punya tren, baju punya tren, ya. Harga punya tren nggak? Punya, ya. Harga punya 3 tren. Yang pertama, trennya naik. Coba teman-teman lihat nih, dari kiri sampai kanan. Pakai ini namanya line chart ya, teman-teman. Line chart. Yang tadi grafik, jenis-jenis grafik ada banyak, tapi yang paling simpel ini dia line chart. Grafiknya garis. Kalau kamu bingung nih ngelihat, nih sebenarnya trennya naik apa turun, ganti aja bentuk grafiknya ke garis. Nah kan kamu ngelihat, ini ibarat puncak gunung ya, ada turunnya tapi naik lagi lebih tinggi. Ada turun-turunnya tapi naik lebih tinggi. Nah, ini secara kasat mata, kamu bisa ngelihat, oh itu mah naik ke atas, nanjak gitu. Ada turun-turunnya nggak? Ada. Tapi makin lama makin naik. Apa sih yang kita perhatiin? Kita perhatiin nih puncak-puncaknya. Tuh. Kalau dia bikin puncak yang makin lama makin tinggi, artinya masih ke utara gitu. Macam perasaan, ya perasaan lagi. Habis milenial hari ini malam minggu sih, ya. Jadi kalau perasaannya ada berantem-berantemnya hubungan ada, tapi kalau mampu untuk membangkitkan perasaan yang tadinya kesel jadi senang lagi, ya masih uptrend kalau gitu, ya. Itu grafik uptrend. Yang diperhatikan adalah puncak-puncaknya nih, lembah-lembahnya ada, tapi lembahnya makin lama makin tinggi gitu. Nih kayak harga, turunnya ada nggak? Ada. Harga kan gerakannya gini, naik turun. Ih kalau nggak ada turunnya, nanti kita kapan nawarnya beli atuh? Ya kan kalau harga naik mulu, masa kagak jual-jual? Harus, namanya itu adalah yang jualan kepepet, ya kayak saya kepepet pengen beli sepatu, jadi sahamnya dijual dulu, gitu. Yang lain mungkin juga kepepet juga yang lain, pada jualan-jualan juga, atau yang lain juga udah ngelihat grafik nih, analis teknikal, udah jualan dulu. Nah, pada jualan. Nah, kalau orang pada jualan kan harganya jadi turun. Nah, kalau semua lomba-lomba, semua beli, harga kan naik. Sama lah kayak harga masker kemarin waktu lagi PSBB. Semua jual mahal, masker Sensi itu cuman dia doang yang jualan. Jual mahal, harganya makin lama makin tinggi sampai nggak masuk akal. Karena apa? Semua orang, udah biarin deh mahal, kita beli. Harganya makin jual mahal, makin tinggi. Sekarang, begitu pemerintah bilang nggak mesti kok pakai masker yang medis, pakai masker kain juga bisa. Kan harganya turun. Semua banjir sama masker-masker yang lain yang gak mesti masker medis. Harga Sensi gimana? Turun. Kenapa? Karena udah banyak yang jualan. Suplainya tambah banyak. Harganya dia turun deh, nggak bisa jual mahal lagi. Nah, kayak gitu loh pergerakan harga. Ya.
tren yang berikutnya apa? Downtrend. Nih, tuh lihat. Naik sedikit, belum juga sampai kemarin udah turun lagi. Naik sedikit, belum juga sampai puncak yang kemarin, dia udah turun lagi. Terus lembahnya makin lama makin turun. Nih, ini disebut puncak, ini disebut lembah. Ini high, ini low. Makin lama makin turun. Ini kalau orang pacaran, ya lagi kesel-keselan, bayan dikit. Belum juga adem, hatinya udah bikin kesel lagi. Terus aja, lama-lama udah putus aja, kayak gitu. Ya, ini downtrend. Hubungannya nggak tambah manis, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Nah, kira-kira gitu. Ya, kalau yang ini hubungan yang gitu-gitu aja, yang nggak jalan kemana-mana, adem ayem, tapi nggak kemana-mana. Ini namanya sideways. Nah, trader nih suka dibikin ga to the law, galau ya, suka ada yang nyebut, ini suka pemberi harapan palsu, PHP, habis dibeli naik tapi di situ-situ aja, kesel bet. Kalau trading di saham gini, nggak kemana-mana, ya mau dibawa kemana ini hubungan kita? Ya elah, saham ya, mau beli, mau dijual nggak bisa, mau di atlas juga sayang. Nah, kayak gini sideways ya. Jadi puncaknya di situ-situ aja. Lihat kan, naik kecil-kecil, turun lagi. Gemes ya, gemes banget nih kalau di tren yang kayak gini. Nah, teman-teman, gerakan harga itu memang kayak begitu layaknya ya. Ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada sideways-nya, ada naiknya lagi. Jadi kita tuh kudu paham, kita nih lagi di tren yang mana. Kalau kita lagi kejebak di sideways, ya udah siap-siap di PHP-in, siap-siap dikeselin, siap-siap dianggurin. Sama lah kayak hubungan, kalau yang lagi sideways gak jelas, mau lanjut apa mau putus ya? Nah, kira-kira gitu. Ini karena malam minggu sih, ya Zoom-nya. Jadi pikirannya ke milenial sama malam minggu. Jadi analoginya ke hubungan aja deh. Ya, lebih gampang untuk dimengerti. Nah, kalau lagi turun, kamu misalnya nih, lagi tren, lagi turun. Kan mikir, ini hubungan turun begini, gimana sih? Mau dibawa kemana? Boro-boro mau dibawa kemana? Makin hari aja nggak ada bunga-bunga ser-serannya gitu, mau dibawa kemana orang lagi turun? Wah. Terus diajak dating, naik lagi. Dasar, emang nggak cocok, turun lagi. Nah, kayak gitu. Tergantung kamu, kalau lagi trading nih, melihat trennya kayak gini. Pilihan ada di tanganmu. Kamu mau ngikutin trennya di bawah turun, ya, korban perasaan, korban perasaan, korban waktu, sama korban duit. Duitnya kan nyangkut. Atau kamu, aku cuman mau ikut kamu sampai di sini. Aku turun dari hubungan ini. Yaelah, hubungan maksudnya dengan saham nih. Aku turun aku cut loss dulu. Nanti aku tunggu ke bawah. Gitu. Aku tunggu kalau kamu udah insaf ya. Kalau kamu udah uptrend, aku baru mau lagi sama kamu. Tapi kalau investor enggak gitu. Kalau investor selama di time frame yang panjang, dia masih naik, ketika turun, dia akan menanti untuk menambah posisinya. Jadi kamu kudu tahu, kamu mau jadi apa, kamu ada di time frame apa. Jangan kecampur-campur. Ya cukup es aja yang dicampur, jangan otak dicampur. Trader sama investor kecampur-campur strateginya, ntar kamu bingung. Jadi pertama, kamu kudu tahu dulu, kamu mau jadi trader, apa kamu mau jadi investor. Kalau kamu mau jadi trader, kamu kalau udah trennya kayak gini-gini, wah, kamu yang memutuskan sendiri. Aku sama kamu saham ini, aku end dulu ya, gitu. Ya, kalau lagi sideways, kalau kamu blue chip, aku mau diajak sideways sama kamu. Apalagi kamu belum kebagian naiknya. Aku mau deh, gitu. Karena aku percaya kamu akan naik. Blue chip nih, blue chip ya, saya nggak mau ngomong yang lain, blue chip. Gitu. Kayak gitu. Jadi dengan kamu memahami tren, kamu akan ngerti si harga ini lagi ngapain. Kalau sideways ini ibarat pelari yang lagi ngambil napas, dia mau nanjak lagi. Ya, kalau lagi
Ini kan nanjaknya cepet, nanjak tinggi banget. Wajar kalau dia ambil napasnya 2 bulan untuk dia nanjak lagi. Kayak gitu tentang tren sekilas ya. Jadi teman-teman kudu tahu juga. Perhatikan apa kalau tren? Puncak-puncaknya dan lembah-lembahnya. Kalau puncak-puncaknya makin lama makin tinggi, berarti dia uptrend. Kalau puncak-puncaknya dan lembah-lembah puncak dan lembahnya makin lama makin rendah, berarti dia downtrend. Kalau puncak dan lembahnya kagak kemana-mana, berarti dia sideways. Nah, terus lanjut. Kita akan melihat ini. Support dan resisten. Apa itu support? Apa itu resisten? Jadi pergerakan harga itu memiliki kebiasaan-kebiasaan ya. Kalau dia lelah, dia akan berhenti di mana? Kalau dia lari, dia akan punya area-area paling kuat, larinya sampai mana dulu ya. Kita akan lihat nih support dan resisten. Coba ya kita dengar sebentar ya penjelasan dari yang ini. Halo, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Lindali Vivo Princess. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu artinya support dan resisten. Kata-kata itu sering banget saya ucapkan ketika saya menganalisa pergerakan harga. Oh ya, sebelum itu, boleh ya teman-teman untuk like, subscribe, dan share channel ini untuk mendukung terus channel ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, yuk langsung kita mulai. Apa itu support? Support adalah di dalam bahasa Inggris, kalau saya Google artinya, support bear all or part of the weight of atau hold up. A thing that bears the weight of something or keeps it upright. Jadi support itu kata dasarnya menanggung, menahan, ya, menahan sesuatu, menahan berat dari sesuatu. Kalau kita lihat di gambar ini kelihatan ya, jadi dua orang ini sedang bekerja sama, mereka menanggung sesuatu, menanggung berat dari sesuatu, menjaga supaya bebannya itu tetap tegak. Ya, itu support. Nah, seperti apa sih bentuk support di dalam pergerakan harga? Yuk kita lihat ya. Seperti ini. Nah, ini pergerakan harga ya, kelihatan bahwa harga saham naik kemudian turun dan mereka itu tertahan di sebuah level, kemudian membalik lagi naik. Terus turun lagi, tertahan lagi di level itu, kemudian membalik lagi naik. Nah, level yang menahan harga itulah yang disebut support. Ya, itu adalah support. Oke, udah kebayang? Kira-kira seperti itu, simpelnya ya. Nah, resisten adalah the refusal to accept of or comply with something, the attempt to prevent something by action or argument. Jadi resisten itu kata dasarnya adalah menolak, refuse, menolak sesuatu. Jadi kalau di dalam pergerakan harga, resisten itu seperti sebuah area di mana area itu menolak harga. Jadi harga yang tadinya naik ditolak, kemudian kembali turun. Ya, seperti itu resisten. Kita lihat pergerakannya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi harga dari turun kemudian naik sampai di satu level tertentu, dia kembali turun lagi. Coba naik lagi sampai di level tertentu, turun lagi. Selalu seperti itu. Nah, level-level itu yang menahan kenaikan harga, itulah yang disebut level resisten. Ya, jadi resisten adalah area di mana harga susah untuk naik, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat analogi keduanya, support dan resisten adalah seperti ini. Harga seperti bola yang membal
di area support dan resisten. Support itu seperti tanah, resisten itu seperti ininya apa? Seperti atapnya, gitu ya. Nah, itulah penjelasan singkat tentang support dan resisten. Semoga apa yang saya itu dia tentang support dan ya teman-teman. Jadi gampangnya gini, support dan resisten. Saya itu memantau support dan resisten berat badan. Ya, jadi saya tahu sekurus-kurusnya dan nggak boleh turun lebih dari itu ada di 47 kilo. Resisten saya itu ada di 51. Nah, itu range saya. Jadi saya kudu inget-inget, kalau misalnya berat badan saya turun di bawah 47, wah, ini muka langsung peot dan seperti umurnya lebih tua 10 tahun. Ya, kayak orang sakit lah. Sampai ada yang nanya, sakit ya? Enggak sih, cuma turun aja berat badan. Nah, resisten itu adalah kita boleh berat badan kita naik sampai kemana. Kalau udah deket-deket resisten, hati-hati nih kalau resisten jebol, nanti lari berat badannya. Ya, jadi saya menjaga support resisten seperti itu. Atau di harga juga kayak gitu, teman-teman. Jadi nih support harga di sini nih kita ingat. Kalau misalnya dia jebol di sini nih, wah amsyong, bisa turun deh, tambah turun ke bawah. Begitu juga kalau harga mau lari ke atas. Ya, ketika break dari level resistennya, dia akan tembus kemana-mana, kemana lagi. Ya, jadi harga itu gerakannya naik, turun. Ada level-level di mana di situ harga biasanya berbalik arah kayak gini ya. Tapi ketika dia naik di situ, orang-orang yang pernah beli di sini ingat, gue nggak mau nyangkut lagi deh pada jualan di sini. Nah, itulah yang bikin harga ada support dan resisten. Ya, jadi support dan resisten itu banyak cara untuk ngelihatnya. Yang pertama kita lihat ini, yang tadi ya, peak and trough, atau disebut juga high dan low. Kita lihat nih, kalau misalnya kayak tadi ya, uptrend, peaknya makin lama makin tinggi, troughnya makin lama makin tinggi, ini uptrend. Nah, ini adalah support-supportnya nih teman-teman. Ini adalah resistennya. Ya, jadi kita memperhatikan puncak dan lembah pergerakan harga, di mana support resistennya, disitulah gitu. Atau mau pakai indikator, pasanglah indikator di sini. Ya, di sini indikatornya ini garis nih, kalau teman-teman bisa lihat, ini indikatornya garis. Ya, ini adalah garis moving average. Ini bisa dipakai sebagai support dan resisten. Nah, saya udah bikin detail tentang moving average ini di video YouTube. Nanti teman-teman boleh mampir ke YouTube channel saya, cari deh moving average di situ ya. Itu bisa juga dipakai sebagai support dan resisten. Atau yang ketiga, nah ini Fibonacci, bentuknya garis-garis kayak gini. Ini juga bisa dipakai sebagai support dan resisten. Jadi, di dalam analisa teknikal itu banyak sekali cara-cara untuk kita mengetahui tentang area support dan resisten. Dengan candlestick doang bisa nggak? Bisa teman-teman ya. Satu candlestick itu bisa memberitahu kamu area support dan resisten satu hari itu. Bisa nggak dipakai, Ci, untuk besokannya? Oh, bisa. Seperti itu. Ya, jadi kalau tadi teman-teman udah belajar cara asik baca candlestick, teman-teman bisa menggunakan itu sebagai area support dan resisten. Candlestick bisa juga nggak, Ci, dipakai untuk membaca tren? Oh, bisa juga. Tinggal kamu perhatikan jambul-jambulnya si candlestick ini, ketika dia membentuk peak yang makin lama makin tinggi, berarti dia uptrend. Kalau makin peak dan low-nya makin lama makin rendah, berarti dia downtrend. Jadi satu candlestick itu, tadi yang kita pelajari, itu bisa menjawab psikologi yang terjadi di pasar. Ya, marketnya lagi mana nih? Lagi semangat untuk lari. Ya, satu candle-nya ini memberikan sinyal, kita bisa ngelihat semuanya di candlestick.
atau kita juga bisa melihat trennya dan kita bisa melihat support resistennya di mana aja ya. Jadi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Kalau teman-teman ada berkemauan untuk belajar lebih dan lebih lagi, di situ pasti ada jalan ya. Hasilnya mungkin kamu nggak langsung instan merasakan, tapi percayalah, hasilnya pasti akan kamu nikmatin nanti. Itu sharing dari ya. Untuk materi cara asik baca candlestick, semuanya, salam semangat selalu. Saya kembalikan ke moderator. Oh, Terima oke. kasih, Ini Ibu Linda, terima kasih. Materinya menarik sekali, Bu. Nyampeinnya cukup jelas. Mau tanya dulu, suara saya terdengar jelas nggak ya? jelas. Oh, jelas, oke. Bu, kita mulai aja nih, ada udah banyak yang nanya Ya. nih di kolom chat, saya bacain mungkin ya, Bu ya. Ya. Ada beda nggak sih, Bu, antara sinyal ketika menggunakan candlestick daily, weekly, atau monthly? Oke. Monggo, Bu, dijawab. Ya. Saya share, kalau begini saya share screen aja ya. Ya. Ini ya, saya share screen. Nih. Ada beda nggak sih? Ada beda pasti. Ya. Oke, kita lihat contoh yang ini. MDKA aja nih, karena tadi ini udah dipakai sebagai contoh. MDKA di daily kita melihat ini adalah pola, tadi apa? Evening star. Sekarang kita buka di weekly. Jeng deng. Di weekly tentu teman-teman, candlestick itu kan kalau di daily dia kan menggambarkan pergerakan harga selama 1 hari. Kalau di weekly dia menggambarkan pergerakan harga selama 1 minggu. Berarti yang ini nih, satu candle merah ini, lihat kursor saya tanggal 10 Agustus, dia menggambarkan pergerakan harga selama 1 minggu. Ya, sekarang kita lihat cara bacanya. Ya. Tadi di daily ada pola apa? Evening star. Evening star itu adalah sinyal apa? Sinyal bearish reversal. Oke, kita kembali ke daily. Ya, evening star, pola sinyal, pola evening star, sinyalnya bearish reversal. Konfirmasinya di mana? Saya tandain dulu ya. Nih begini ceritanya. Sekarang kita pindah ke weekly. Jeng jeng. Di weekly ternyata ada pola lagi. Tuh, ya. Ini namanya pola bearish engulfing. Pola gampangnya nih, bahasa gampangnya dipeluk setan. Ya, kalau bullish engulfing dipeluk malaikat. Kalau bearish engulfing dipeluk setan. Kalau dipeluk malaikat mau naik, kalau dipeluk setan, mau turun lah gitu. Ya, nih pola bearish engulfing. Candle bearish memeluk candle bullish yang sebelumnya gitu ya. Di weekly punya candle ini bearish engulfing ya. Bearish engulfing. Terus misalnya Cilinda ngomong apa nih bearish engulfing nih ya. Buka catatan bearish engulfing. Oh, bearish engulfing itu kalau di weekly nih ya konfirmasinya kayak gini. Bentar. Kalau di weekly konfirmasinya kayak gini. Saya ganti warnanya. Nih. Kalau ditutup di bawah level ini dia turun ke bawah. Itu weekly. Ya. Jadi ada beda nggak? Tentu ada beda, dari bentuk ada beda. Tapi kebetulan di sini, di contohnya kasus ini, dia sama-sama kasih sinyal yang sama. Di daily kasih sinyal bearish engulfing, polanya evening star. Di weekly kasih sinyal,
bearish engulfing juga polanya kasihnya bearish reversal, polanya bearish engulfing. Pusing kan? Nah, kayak gitu. Ya, jadi sama-sama bearish. Sekarang kita lihat di monthly ya. Nih saya buka. Tuh, polanya apa ini? Namanya shooting star. Aduh, Ci, namanya banyak bener. Tenang-tenang, kamu bukan mau ujian CFTI, ada contekannya. Ya, kalau saya kenapa hafal? Karena kemarin harus dihafal pas mau ujian CFTI. Ya, ini polanya apa? Pola shooting star. Nih, yang tadi yang namanya jambulnya panjang. Ya, jambul panjang itu artinya menggambarkan apa? Yang jualan banyak bet, gitu. Ya, itu dia. Ya, jadi masing-masing time frame dia akan bentuknya beda-beda dan dia akan mengindikasikan sinyal yang berbeda. Tapi kebetulan di contoh ini tiga time frame kasih sinyalnya apa? Sama, sinyalnya adalah bearish reversal. Itu jawaban saya, semoga bisa dipahami sama teman-teman. Ya, oke Bu. Tadi terkait lagi ngobrol soal hammer berjambul dan lain-lain ya Bu ya. Ada pertanyaan dari YouTube nih Bu. Iya. Ibu Linda, bedanya hammer berjambul versus non jambul bagaimana ya Bu? Saya suka apa hammer berjambul sama apa jambul? Non jambul. Jadi ada yang ada jambul, ada yang nggak ada jambul, bedanya apa? Saya suka sekali analogi videonya Bu. Ya. Ya, oke. Teman-teman, ya, hammer berjambul, sebenarnya hammer itu nggak boleh jambulan. Jadi, kalau yang ada jambulnya panjang, itu namanya, nih, sebenarnya kalau hammer yang berjambul disebut inverted hammer. Ya, tapi kalau yang tadi contohnya si MDKA di time frame monthly, itu namanya shooting star. Mirip-mirip kayak hammer, tapi jambulnya sungguh super panjang, itu namanya shooting star. Bentar ya, mana nih contohnya nih. Bearish. Nah, ini, mudah-mudahan kelihatan. Nih ya, dia nggak punya kaki, tapi jambulnya panjang banget. Ini namanya shooting star. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi, hammer sejatinya, si hammer tak boleh punya jambul. Tapi kalau hammernya terbalik, taruhnya kan kalau palu kan begini ya, kita megang begini. Gagangnya ada di sini. Tapi kalau naruh palunya terbalik, kayak gini, jadi ini palunya terbalik. Nah, ini disebut inverted hammer. Inverted hammer. Inverted itu artinya terbalik gitu ya. Kalau yang tadi yang teman-teman lihat di MDKA monthly jambulnya panjang banget, itu sebenarnya namanya shooting star. Ini di chat ada yang nanya, buku ini nggak ada di Gramedia, teman-teman. Kan ini contekan ya. Contekan ini cuman saya yang jual. Tapi kalau yang ini ada di Gramedia. Tapi hanya di Gramedia Jabodetabek. Kalau mau dipesan sama saya juga bisa, ada di teman-teman cari bisa search di Instagram, di bio itu ada Linktree, nah di situ segala-galanya ada di situ. Atau di Telegram saya. Itu dia, Bu, untuk jawaban pertanyaannya. Oke, makasih Bu Linda. Ini saya menggabungkan beberapa pertanyaan aja Bu, biar gampang. Kalau untuk trading lebih enak pakai chart harian atau jam? Dan pertanyaannya lagi, sebenarnya cara yang tepat menggunakan candlestick itu melihat pergerakan saham berapa hari sih Bu? Nah, gitu. Kedua jawaban itu jawabannya sama, adalah tergantung pilihan kamu. Ya, jadi gini, kalau kamu memilih untuk trading harian, ya saya jawab yang pertama. Kalau kamu memilih untuk trading harian, maka harian itu gini, analoginya kalau harian itu bukan beli hari ini jual besok, tapi kita pakai chartnya daily. Tapi kalau mau lebih cepat dari itu, misalnya nih, mau trading beli pagi, jual sore, rencananya kayak gitu. Berarti kamu harus turun ke time frame yang lebih rendah, yaitu hourly. Ya, jadi yang
paling baik yang mana disesuaikan dengan aktivitas kamu. Kalau misalnya kamu bisa memantau terus-terusan, ya kamu bisa memantau terus-terusan, kamu bolehlah trading harian atau turun di bawah itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa memantau, masih kerja, hanya bisa melihat pada saat makan siang atau malah hanya bisa melihat ketika market tutup, ambillah time frame trading yang lebih panjang. Oleh karena itu, pakailah chart juga yang minimal daily, ya. Tapi untuk melihat yang lebih panjang, untuk melihat area support atau resisten yang lebih kuat, kamu pakai time frame yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah kamu pilihan tradingnya bisanya aktivitas kamu yang mana. Seperti itu jawabannya, Ibu. Terima kasih Bu Linda. Mungkin kita pilih beberapa pertanyaan lagi ya Bu. Saya sampaikan dulu untuk teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang tidak sempat dibacakan karena banyak banget Bu. Iya. Ini saya gabungin lagi, ada beberapa pertanyaan sih Bu. Selanjutnya mungkin selain pola hammer dan doji star, apalagi yang harus kita perhatikan untuk melihat sinyal bullish atau bearish? Atau nih tambahan pertanyaan nih Bu, kalau misalnya biasa pakai, apa bedanya dengan Bollinger Band? Oh, ya, oke. Mungkin bisa dijawab Ibu. Oke. Beda dengan Bollinger Band. Ibarat satu makan pizza, satu makan nasi uduk. Ya, jadi gini. Masing-masing indikator di dalam analisa teknikal itu diciptakan punya tujuan masing-masing, ya. Jadi, kalau misalnya si candlestick ini dia adalah core-nya trader dan investor dan semua pelaku pasar, kita semua melihat harga. Jadi dia ini pemeran utamanya. Di dalam grafik, ketika kamu buka grafik, pemeran utamanya itu dia, harga. Ya. Nah, candlestick itu mencatat pergerakan harga selama periode yang kamu buka. Kalau kamu buka, tergantung kamu buka. Daily, weekly, atau monthly, atau even hourly. Pemeran utamanya dia nih, si candlestick. Nah, Bollinger ini, dia kan dipakai Z, dipasang. Bollinger ini kan dipasang. Dia ini tujuannya itu untuk melihat standar deviasi dari pergerakan harga. Bahasa sehari-harinya gini, menceng-mencengnya kalau dia lari itu kemana? Menceng-mencengnya kalau dia ambruk itu kemana? Kira-kira gitu. Ya, kalau saya ngomong pakai standar deviasi, ntar pala pusing tuh, Bu Linda ngomong jenis makanan apa tuh. Nah, kalau Bollinger Band kira-kira gitu. Jadi candlestick di tengah, nanti Bollinger Band itu di antaranya, atas bawah. Itu kayak bodyguard, ya dia ngikutin. Ya, ini candle nih. Bollinger Band itu ngikutin. Ada yang mepet, ada yang Bollingernya nanti gini. Jadi dia kayak bodyguardnya harga. Ngasih tahu apa sih dia? Ngasih tahu, itu dia. Standar deviasi atau menceng-mencengnya harga. Kalau dia naik sampai kemana. Kalau dia turun sampai kemana. Ya, ada yang harganya melipir terus ke Bollinger. Ada yang kayak gitu. Nah, itu caranya beda lagi. Ya, jadi masing-masing indikator itu teman-teman harus tahu sebelum pakai dan nempelin di grafik, kamu harus tahu dulu. Dia diciptakan untuk apa? Sah. Kayak misalnya si Rangga diciptakan untuk cinta. Malam minggu sih, jadi bahasa ke sono lagi. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu si Bollinger Band ini fungsinya untuk apa. Si candlestick ini tadi, dia menggambarkan apa, dia menceritakan apa, dia memberikan sinyal apa, dan kalau sudah memberikan sinyal harus dibacanya gimana. Moving average pun sama. Fibonacci pun sama. Jadi punya aturan-aturan sendiri. Ya, seperti itu, Ibu, jawaban yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan yang sama sih sebenarnya. Ya. Lebih enak melihat dalam waktu interval daily, monthly, atau weekly. Tadi sama seperti tadi ya Bu ya, tergantung tujuan kita lagi mau trading harian atau mingguan gitu kan ya. Betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara entry menggunakan Fibonacci
setahu saya bisa menunggu di area 61,8. Tapi jika strong uptrend dan keesok harinya harga tidak menyentuh 61,8, bagaimana entry yang tepat? Terima kasih, Bu. Bisa dijawab, Ibu Linda. Nih, jadi menceng Fibonacci nih ya. Oke. Fibonacci punya aturan tersendiri. Gini, ketika kamu menarik Fibonacci, kamu bicara tadi 61,8 ya. Kalau penarikan kamu dan saya berbeda, maka jatuhnya 61,8 kita pun akan berbeda. Ya, jadi saya akan bilang begini. Gimana entry menggunakan Fibonacci? Pakailah Fibonacci bergabung dengan candlestick dan lihatlah bagaimana perilaku harga ketika sampai di area 61,8 itu. Tadi kamu sebut 61,8, jadi saya akan pakai 61,8 itu. Saya tidak akan bilang, kamu kalau beli selalu di 61,8 ya. Enggak. Tapi saya akan bilang, ketika harga sampai di level-level Fibonacci, lihatlah perilakunya seperti apa. Gimana cara ngelihat perilakunya? Mau nggak mau, kamu harus ngelihat candlestick-nya kayak gitu. Candlestick-nya bentukannya kayak apa sih di situ? Candlestick-nya bikin pola hammer kayak tadi. Oke tuh. Nah, setelah melihat itu, siapkan strategi dan trading plan. Ya, jadi seperti itu. Nggak langsung harga nyampe nih di 618 hajar. Ntar kalau dia turun lagi gimana? Padahal bentukan candlenya di 61,8 itu masih bearish Marubozu, ya masih kuat turunnya. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa saya bilang beli langsung di level ini nggak. Jadi lihat kalau candle bertemu dengan Fibonacci di rasio-rasio yang kuat dan ketemu dengan bentukan candle yang kuat, nah di situ adalah setup yang paling tinggi. Kira-kira seperti itu. Kayak tadi film yang cerita IHSG Marathon, itu ada view-nya dari segi Fibonacci itu kuat di situ. Muncul candle kayak gitu. Nah, itu adalah probabilitas yang tinggi. Seperti itu, teman-teman, jawaban saya untuk pertanyaan Fibonacci tadi. Ya, Ibu, satu lagi boleh ya, Bu, ya, terakhir ini. Oke. Pertanyaan terakhir, pagi Bu Linda ingin bertanya, untuk candle IHSG, pada market saat ini menurut Ibu akan mengarah kemana? Apakah masih ada potensi penurunan atau malah bisa berpotensi naik kembali? Rebound ya Bu berarti. Karena dalam 2 hari ini sudah berapa kali menguji area support. Ya. Bisa dijawab Bu pertanyaan terakhir ya Bu Linda. Untuk jawaban ini saya share screen ya. Oke, saya share screen. Jadi teman-teman, khusus untuk IHSG, saya itu setiap hari membuat diary ya. Saya setiap hari mencatat pergerakan IHSG sejak dia turun di sini ya. Saya mencatat, saya bikin yang namanya diary IHSG Linda. Itu adalah diary pribadi saya ya untuk IHSG, dan itu saya upload di channel Telegram juga di Instagram Story ya. Kalau level-levelnya masih belum ada yang dites, biasanya diary-nya belum saya update. Tapi kalau pergerakannya udah level-level Fibonacci-nya sudah dites, maka saya akan update. Oke, kita akan bicara soal IHSG ya. Ini saya buka juga grafik yang lain, mana time. Bentar ya, saya buka temennya dulu. Nah, ini dia. Ini adalah time frame daily. Oke. Ini adalah time frame daily pergerakan IHSG. Jadi teman-teman, saya itu menggunakan analisa teknikal klasik seperti ini ya. Gambarnya klasik. IHSG, jadi cerita nih jadinya ya. IHSG kemarin bergerak seperti ini ya teman-teman. Ini di daily ya. Naik,
naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, gini. Nah, kemarin di level ini, dia udah sampai di area resisten. Ya, nanti pergerakan day by day-nya teman-teman bisa lihat sendiri di Instagram Story atau di channel Telegram Vibo Princess. Di sini minggu lalu udah saya catat bahwa ini udah sampai di area resisten. Ini adalah area Fibonacci, ini area resisten. Nah, kemarin pergerakannya kan kayak gini ya, teman-teman. Ya, kemarin IHSG ditutup di level 5239 ya. Kalau melihat seperti ini masih ada ruang di sini ya. Sekarang kita lihat weekly-nya dulu ya. Nah, tuh. Kalau lihat weekly ya, masih ada ruang penurunan di sini. Tapi apakah harus turun Ci ke sini? Ya, kalau kamu yang punya posisi, saya berdoa sih semoga nggak turun ya. Tapi dia sudah ada pullback ke sini. Kalau ditanya di manakah Ci support kalau misalnya IHSG masih turun, di sini di 5155. Ini kamu bisa lihat ya. Tapi kan bisa juga kayak gini, nggak turun sampai bawah tapi di sini. Ya, jadi tadi kita udah belajar tentang tren up, down, sideways. Down-nya udah bisa aja pergerakan selanjutnya untuk weekly dia sideways. Kalau misalnya sampai turun, maka di sini 5155 adalah level supportnya nih ya. Sekarang kita lihat daily deh. Kamu udah lihat ya view weekly-nya. Saya udah bawa kamu udah multi time frame analisa nih. Oke? Weekly-nya kayak gini. Jadi jangan takut atau jangan kaget kalau dia di sini ada penurunan. Kagetlah kalau dia break ke bawah ini. Wah, kalau break ke bawah ini ya berarti dia turun lebih dalam lagi. Oke? Oke, kita bicara yang satu langkah ke depan dulu. Sampai 5155 di sini ya. Kalau misalnya dia mau tes support masih di sini. Yuk, sekarang kita lihat daily. Nah, daily pun begini nih. Kalau dilihat nih ya, ini udah belajar ilmu price action. Ya, jadi saya ada kelas khusus untuk belajar candlestick dan price action. Maka support terdekat IHSG itu ada di 5233, teman-teman. Dan kemarin ditutupnya di 5239. Tipis ya. 5239. Oke. Selama dia masih bisa ditutup di atas 5233, potensinya sih dia bisa bergerak di range ini ya. Range di antara 5369 dan 5233. Ya. Sideways, bisa sideways di range ini. Kalau dia 5233-nya break ya udah berarti bersiap-siaplah untuk dia tes area ini. 5155. Ini adalah area-area Fibonacci yang saya bacakan ya. Jadi tadi saya sekilas membaca chat, indikator apa sih yang dipakai terbaik untuk Fibonacci dan candlestick? Ya, kedua ini saling melengkapi. Jadi Fibonacci dan candlestick ini saling melengkapi. Oleh karena itu kenapa makanya saya menulis buku terbaru adalah candlestick. Yang sebelum-sebelumnya yang saya tulis itu adalah Fibonacci karena itu adalah indikator favorit saya. Setelah itu, setelah dapat CFD, saya menulis cara asik baca grafik. Gimana mau, jadi menurun dari yang paling susah ke yang paling ini intinya. Ya, jadi bagaimana memahami semuanya, kamu harus baca cara asik baca cara asik baca grafik. Ya, jadi semua grafik apa yang kamu lihat. Setelah itu candlestick lebih detail lagi. Nah, kayak gini. Jadi tadi untuk yang bertanya, gimana sih pergerakan besok? Bila besok ada penguatan untuk IHSG, selama dia bertahan di atas level 5233, ada potensi untuk dia bergerak di range ini. 5233 sampai 5316 di sini ya. Lebih baik lagi kalau dia bergerak di atas 5316. Artinya apa? Artinya dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke sini. Tapi kalau 5233-nya ini ditembus, jangan kaget kalau dia akan tes ke sini. Gitu. Itu dia jawaban saya untuk pertanyaan yang tadi ISG. Ya, makasih banyak Ibu Linda. Senang banget nih Bu, udah berbagi
pemaparannya dengan sangat jelas ya Bu, sangat jelas dan menarik. Jadi Iya. biar orang-orang tuh juga tahu belajar candlestick itu nggak boring ya Bu ya, asik Iya. gitu belajar candlestick itu sendiri. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah join di acara ini. Sebelum saya tutup mau ingatkan kembali, kita masih ada pertemuan terakhir, sesi kelima, itu temanya tentang patterns, reversal and continuation. Itu di tanggal 19 September 2020. Nanti bisa ikutan lagi. Nah, untuk tahu update acaranya bisa kepoin medsosnya Teach Me. Bisa lihat di share screen di Teach Me Now, atau nanti untuk materi bisa di YouTube Teach Me Edu. Jangan lupa juga ada medsosnya OJK, Pasar Modal Syariah, untuk Instagram dan Facebook. Untuk Twitternya ada di PM_syariah. Link YouTube-nya juga, untuk YouTube-nya juga bisa dilihat materinya di YouTube Pasar Modal Syariah. Gitu. Terima kasih semuanya. Bu Linda, makasih banyak Bu, udah meluangkan waktunya untuk saya dan teman-teman di sini semua belajar tentang teknikal. Jadi makin tertarik nih Bu untuk belajar lebih dalam lagi tentang teknikal. Siap. Semuanya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bu Linda, makasih banyak ya Bu.